Halo teman-teman, kali ini kita bakalan bahas seputar beasiswa Smart dari YBM BRI. Nah, jadi kalau kalian penasaran dan males dengerin video ini, kalian bisa langsung aja klik link ini di description box, udah gue cantumin juga di sana. Nah, sekarang kita mau ngobrolin jadi beasiswa YBM BRI Smart itu apa secara singkat aja. Nanti juga bakalan ada video tutorialnya untuk pengisian pendaftarannya dan juga upload berkasnya, jadi keep on watching. Nah, yang pertama teman-teman harus notice banget karena deadline-nya itu sampai di tanggal 28 November, jadi kurang lebih 14 hari lagi. Tapi menurut gue masih cukup banget waktunya untuk nyiapin berkasnya karena menurut gue gak terlalu banyak. Nah, di sini kalian bisa langsung klik link ini kalau mau daftar, tapi kalau mau dengerin lebih lanjut kira-kira persyaratannya apa dan kampus apa aja sih yang bisa daftar. Nah, oke, nah, jadi YBM Smart Scholarship itu adalah salah satu program kayak pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan. Nah, itu kayak dijadiin beasiswa seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya, detailnya bisa baca. Nah, sekarang siapa aja sih yang boleh daftar? Nah, yang pertama yang pasti harus warga negara Indonesia. Terus ini yang paling penting yang harus diperhatikan adalah mahasiswa atau mahasiswa S1 ataupun D4 aktif semester 1 dari kampus mitra. Jadi yang gue tangkap dari kalimat ini adalah yang bisa daftar adalah khusus untuk anak-anak semester 1. Karena di sini dia nggak bilang kayak minimal semester 1 sampai semester berapa. Tapi kalau kalian mau lebih yakin lagi, silakan kalian tanya di bantuan apakah kalau kalian lebih dari semester 1 boleh atau enggak gitu. Dan yang terpenting adalah kampus kalian itu bermitra dengan YBM BRI. Kampusnya apa aja nanti kita bahas lebih lanjut. Yang ketiga adalah memiliki potensi akademik. Nah, ini nih sebenarnya nggak harus ditunjukkan dengan piagam ya, karena kalian juga nanti bisa upload nilai di sini. Yang pasti adalah memiliki potensi akademik yang baik. Terus yang keempat adalah memiliki keterbatasan finansial. Nah, jadi memang intention dari beasiswa ini lebih difokuskan kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan pembiayaan seperti itu. Dan yang nomor 5 itu tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Jadi kalau kalian sekarang misalnya pemegang beasiswa Jarum ataupun Bank Indonesia dan lain-lain, itu nggak bisa ikutan beasiswa ini. Jadi kayak harus satu. Dan yang terakhir adalah hanya satu wardi dalam satu kakak. Jadi kalau dalam satu keluarga kalian, kakak kalian misalnya adalah wardi dari beasiswa YBM BRI, kalian gak bisa ikutan karena kayak dibatasin satu keluarga satu aja. Nah, ini dia kampus-kampus yang bermitra dengan YBM BRI Smart di tahun 2021. Ada 39 kampus di sini, ada yang negeri dan juga negeri Islam. Gimana sih ngomongnya? Ada yang kampus Islam dan juga kampus yang umum. Jadi mulai dari banyak kayak di sini ada Unan, Padang, Bengkulu, ada UI, Jakarta, ITB, UGM dan lain sebagainya. Kalian cek dulu kampus kalian ada atau enggak. Kalau kampus kalian terdaftar di sini atau bermitra di sini berarti kalian bisa daftar. Tapi kalau enggak ada ya berarti kalian belum bisa daftar. Tenang aja. Gue bakalan hadir di setiap minggu karena kebetulan udah libur kuliah. Jadi setiap minggu gue bakalan kasih informasi seputar beasiswa setiap minggu. Kurang lebih di hari Sabtu ataupun Minggu. Jadi keep on pantengin gimana sih? Jadi tetap pantengin YouTube ini. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke syarat pendaftarannya. Jadi syarat pendaftarannya nggak terlalu banyak menurut gue dan juga nggak terlalu ribet, cuma ada 6. Yang pertama adalah scan surat keterangan mahasiswa aktif atau KRS, tuh kan mudah. Jadi kalau misalnya kalian belum punya KTM, kalian bisa pakai KRS. KRS itu kalau kalian pertama kali masuk kuliah biasanya kan ngisi mata-mata kuliah ya. Nah, itu namanya KRS. Kalian bisa lampirin itu. Yang kedua, scan nilai akhir sekolah. Mungkin nilai kalian yang ada di ijazah ataupun SKHU masih ada nggak sih? Ataupun SKHU gitu ya. Pokoknya nilai akhir kalian itu yang di-scan. Terus scan kartu keluarga sebagai pembuktian yang tadi. Terus surat keterangan penghasilan orang tua
atau kalau kalian mager bikin surat keterangan penghasilan orang tua, sebenarnya sama aja sih, kalian bisa ganti dengan SKTM atau surat keterangan tidak mampu yang dibuktikan kebenarannya. Nah, ini biasanya baik surat keterangan penghasilan orang tua ataupun SKTM itu dikeluarkan oleh kalau nggak lurah ya kepala desa gitu ya, yang pasti instansi di tempat kita tinggal. Kecuali orang tuanya, kalau PNS ngapain ikut ya? Nggak juga sih, maksudnya karena biasanya kalau buat surat keterangan penghasilan orang tua itu ketika orang tuanya nggak punya slip gaji kayak gitu biasanya, karena kalau PNS kecuali mungkin di golongan-golongan tertentu mungkin masih bisa ya. Terus foto rumah juga dilampirin, terus scan sertifikat penghargaan bila ada, jadi nggak wajib. Nah, cuma 1-6 dan menurut gue ini dalam waktu sehari udah selesai sih persyaratannya. Jadi kalau masih ada waktu 14 hari itu masih cukup banget, karena dia nggak ada kayak persyaratan esai dan lain sebagainya. Jadi I think it's really easy untuk daftar beasiswa ini. Jadi ya sayang banget kalau nggak daftar, persyaratannya mudah banget. Nah, sekarang kita ngomongin benefitnya atau apa sih yang kita dapetin. Yang pertama adalah tunjangan prestasi. Kalau ngomongin tunjangan, udah pasti ini relate sama keuangan. Di sini emang gak di-mention berapa jumlah nominalnya, saya pun tidak menjanjikan berapa uangnya. Yang pasti dia ada tunjangan prestasinya. Pernah sih ada yang dapat YBMBRI ini, tapi saya nggak tahu ya dia yang beasiswa ini atau bukan. Itu sekitar 500 ribuan. Ya lumayan kan, untuk mahasiswa menurut saya lumayan banget. Tapi saya nggak tahu ya yang program yang ini itu berapa, karena juga nggak ada keterangan. Dan yang nomor 2 adalah pembinaan dan penguatan soft skill. Nah, ini juga penting banget sih untuk ngembangin soft skill, jadi kayak kepemimpinan, public speaking gitu-gitu ya. Mungkin ada kayak webinarnya gitu. Dan yang ketiga adalah kesempatan seleksi Bright Scholarship, jalur afirmasi. Jadi selain ini kan program yang Smart Scholarship. Nah, selain Smart Scholarship, setahu saya juga ada nih namanya Bright Scholarship. Nah, kalian bisa kayak berkesempatan ikut seleksi yang Bright Scholarship juga. Oke, hampir yang terakhir kita ngomongin alur seleksinya. Jadi untuk alur seleksinya sendiri itu di yang pertama registrasi ya, ngisi form. Nanti kita coba ngisi formnya. Habis ini deadline-nya ingat 28 November, jangan ditunda-tunda. Terus ada seleksi administrasi, pasti ini pengecekan berkas yang udah kalian upload. Yang nomor 3 adalah interview. Ini yang paling challenging, karena kalau administrasi itu menurut saya selama dia lengkap kalian pasti lolos administrasi. Seleksi interview sih mungkin yang agak challenging dan butuh ya sedikit usaha yang lebih keras. Dan yang terakhir adalah pengumuman akhir. Dan jangan khawatir, kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya langsung ke sini, ke call centernya. Oke? Atau bisa langsung klik link, klik icon WhatsApp di kanan bawah, kalian langsung klik aja. Nah, ini kalian langsung klik, dan di sini kan ada muncul, oke. Alright. Nah, di atas ini tuh udah langsung muncul profilnya YBMBRI. Kalian bisa langsung aja klik, misalnya kalian mau nanya apa, Assalamualaikum YBMBRI, saya ingin menanyakan perihal bla bla bla. Oke, silakan kalian misalnya mau, saya ingin menanyakan perihal terserah kalian deh ya mau nanya apa, pokoknya seperti ini pengisiannya.